Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan ruang bicara dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami. Hari ini adalah merupakan show pertama kami di 2022. Mohon maaf untuk kesekian pekan yang kemudian kita nggak show di depan teman-teman semua, menyajikan sebuah tontonan baru yang edukatif. Tapi teman-teman semua, di perbincangan kami yang pertama di 2022 ini cukup sangat menarik dan kita mencoba untuk mengangkatnya, di mana ini cukup relevan dengan situasi kebangsaan kita hari ini, situasi negara kita hari ini. Dan saya kira sebuah narasi yang kemudian diangkat merupakan sebuah tema besar dalam sebuah organisasi besar ini, kemudian kita coba angkat dan kita coba bahas secara bersama apa yang kemudian melatar belakangi sampai kemudian narasi ini harus muncul dan lain sebagainya gitu. Nah, hari ini teman-teman semua, kami bersama kembali yang kedua kalinya bersama Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Gus Zaki. Ya. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi gini tuh, waktu awal tahun itu kan ada proses pelantikan gitu ya. Betul. Pengurus 2021-2023. Betul. Pengurus pusat kami. Di sana tema besar yang kemudian diangkat oleh pengurus 2021-2023 yang kemudian dipimpin langsung oleh Tun Zaki, itu dengan temakan bersama merawat Indonesia. Betul. Ya. Kalau tidak salah kemudian saat itu dari Baris Krim Polri itu, Baris Krim Polri ya, juga yang mewakili Kapolri ya, Kabintelkam. Kabintelkam, Kapolri ya, turut hadir dan memberikan apresiasi baik terhadap narasi yang kemudian dimunculkan oleh kami dalam posisi pelantikan itu. Nah, yang ingin kita angkat di sini, yang kita ingin tanyakan, mengapa harus bersama merawat Indonesia. Wah, gitu ya. Dia nih. Nah, ini apa yang kemudian melatar belakangi itu sampai kita harus bersama merawat Indonesia? Baik. Jadi ada beberapa hal ya, sebetulnya setiap kepengurusan itu kan biasanya kita mengangkat tema tersendiri. Jadi setiap kepengurusan begitu. Nah, kepengurusan yang ini kita mengangkat tema bersama merawat Indonesia. Kenapa sih bersama merawat Indonesia? Karena sebetulnya yang pertama, kita harus mencari tema yang membumi. Ya. Jangan tema-tema yang sifatnya bahasa kalau kata orang Jawa tuh daki-daki gitu. Terlalu mengawang-awang. Oh gitu. Jadi temanya tinggi tapi tidak bisa diterjemahkan dalam satu periode kepengurusan, itu kan berbahaya sekali. Nah, yang pertama itu. Jadi yang kedua, ya pasti dengan seperti itu jadi familiar, dan yang kedua adalah kita bisa menerjemahkan itu dengan sesimpel mungkin. Kan ada 3 kata ya, bersama merawat Indonesia. Bersama itu tentu saja kita tidak sendirian. Betul. Sebagai manusia kita butuh orang lain, sebagai organisasi ya, organisasi yang tentu saja isinya manusia, kita butuh organisasi yang lain. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa kami ini yang paling baik, kami ini yang paling suci gitu ya. Kami ini yang paling berperan, kami ini yang paling kontributif, kami ini yang paling kritis, tidak boleh. Jadi kita harus, itu klaim ya, kalau sendiri itu klaim. Betul sekali. Karena siapa yang menilai kan begitu kan. Tentu saja penilaian seperti itu harus objektif. Jadi kita harus punya keinginan ya, yang kuat untuk terus bersama, terus bersinergi, berkolaborasi. Ada banyak elemen ya, ada OKP, ada organisasi kemahasiswaan, kemudian kepemudaan, kemudian juga ormas gitu kan. Komunitas pun ada ya, sekarang ini komunitas banyak sekali gitu. Terus juga aparat juga, tentu saja pemerintah, stakeholder itu juga menjadi mitra kita ya, selama memang mereka memperjuangkan nilai-nilai yang menguntungkan atau berpihak pada rakyat gitu. Jadi bersama ini saya harap kader-kader di Indonesia ini bisa membangun kerjasama yang apik ya. Kemudian merawat. Kenapa merawat ya? Karena merawat ini sebetulnya
dia tidak berada di kanan maupun kiri, maksudnya dia ini di tengah. Orang tua yang sakit butuh dirawat, orang tua yang sehat juga butuh dirawat. Moderat gitu maksudnya. Ya, betul sekali. Jadi orang yang sakit butuh dirawat, orang yang sehat pun butuh dirawat. Ya, bagaimana merawat? Ya, kesehatan itu adalah sesuatu yang perlu dipertahankan, dan cara untuk tetap sehat adalah dirawat gitu kan, dengan kita makan yang bergizi, ya, menjaga pola hidup dan seterusnya. Kalau yang sakit, jelas ya, sakit tentu saja dirawat. Nah, apalagi kalau misalnya di rumah sakit kita kenal rawat inap kan, berarti memang penyakitnya itu yang memang harus dirawat secara intens. Indonesia ini kita harus jujur ya, seoposisinya organisasi kita harus jujur bahwa Indonesia ada kebaikannya. Oke. Tidak mungkin segalanya buruk, tidak mungkin segalanya sakit. Pasti ada kebaikan-kebaikan dan banyak nilai plus yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga banyak orang-orang di luar negeri sana yang sangat kepincut gitu dengan pesona Indonesia, gitu ya. Tapi lagi-lagi ya, di sisi yang lain pasti juga ada kekurangan-kekurangan. Kekurangan-kekurangan inilah yang coba untuk kita terisik. Banyak sekali hal yang mampir di negara ini, dan hal-hal itu juga merusak begitu ya. Seperti misalnya isu-isu toleransi, isu-isu radikalisme gitu ya, isu terorisme dan seterusnya. Nah, ini kan sangat berbahaya dan membuat kita itu jadi tercerai-berai gitu ya. Terus kemudian juga selain itu ada apalagi ya, pandemi ya. Pandemi ini juga membuat kita jadi jatuh begitu. Sebagian orang juga mungkin kehilangan pekerjaan. Pokoknya yang berdampak hampir semua orang Indonesia. Nah, makanya itu dari hal-hal seperti itu kita harus bisa untuk punya keinginan dan kekuatan untuk merawat ya, supaya menjadi lebih baik. Nah, sekarang pemerintah harus kita tegur ya. Misalnya memindahkan ibu kota yang tentu saja membutuhkan biaya yang sangat banyak, belum lagi ada wacana penundaan pemilu ya. Nah, ini adalah dampak dari keburukan-keburukan tadi. Saya kira sah-sah saja orang mau mewacanakan pemilu ditunda atau pemilu diperpanjang, sah-sah saja, tapi jangan sampai segala sesuatu yang kita sudah bangun selama 70 tahun lebih ini dirusak. Jadi demokrasi kita jadi rusak begitu ya, gara-gara hal-hal seperti itu. Nah, hal-hal kayak begitu yang mau kita coba untuk konsentrasi kita rawat ya. Artinya kita tidak merasa bahwa kami ini organisasi yang superior gitu, bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah, tidak. Ya. Tapi kan maka dari itu cobalah untuk kita merawat ini bersama-sama. Dan tentu saja Indonesia, ya kita tidak perlu jelaskan lagi Indonesia itu apa. Ya jelas Indonesia adalah sebuah negara yang cukup dewasa. Ya. Sudah merdeka berapa tahun tuh? 2022 ini 77 tahun merdeka. Jadi ini negara yang bisa dikatakan kalau usia manusia sudah tua. Artinya seharusnya sudah sangat bijak, sudah sangat dewasa begitu ya dalam menghadapi segala persoalan. Sudah sangat dewasa dalam menjadi bangsa. Jadi saya kira karena usianya pun sudah tua, gitu, maka kita perlu merawatnya. Nah, dan merawat Indonesia yang sudah sedemikian senior ini memang harus bersama-sama. Gitu. Baik. Jadi karena faktor usia Indonesia yang sudah 77 tahun, hampir 77 tahun, yang ketika disamakan dengan usia manusia, maka mungkin ini sudah menjelang akhir-akhirnya gitu ya. Nah, itu dia yang kita khawatirkan. Jangan sampai berakhir kan? Ya, oleh karenanya ini yang menjadi menarik nih. Mengapa harus bersama merawat Indonesia? Indonesia sedang kenapa? Jika sakit, apa yang kemudian menyebabkan Indonesia ini menjadi sakit? Substansi, apa yang menjadi poin substansi daripada sorotan kami sehingga kami itu memunculkan narasi bersama merawat Indonesia? Ya, kita melihat zaman ini cepat sekali berubah ya, karena mungkin 20 tahun lalu kita tidak diributkan dengan hal-hal yang berbau agama, sara. Itu kita tidak terlalu ribut dengan hal itu, karena kita terbiasa hidup berbeda. Tapi kemudian sekarang diruncingkan ya. Lalu juga
hal-hal yang berkenaan dengan jabatan, kemudian hal-hal yang memang sudah berjalan sebagaimana bertahun-tahun ini tidak ada masalah, kemudian diributkan seperti masalah speaker masjid dan lain sebagainya. Saya kira dari dulu begitu-begitu aja kan gitu. Tapi baru sekarang sampai ada keputusan dari menteri yang mana sebetulnya ini juga aneh. Jadi kalau misalnya keputusan menteri seperti itu, kalau kita nggak turutin, kira-kira kenapa nih? Ya, kira-kira bakal dipidana atau bagaimana kan gitu? Ya bukannya menantang gitu, cuma artinya aturan seperti ini substansial atau tidak? Gitu. Ya, menteri yang mengeluarkan aturan pidana, padahal sifat dia tidak bisa begitu, seperti kemarin Permendikbud. Nah, itu kan muatan-muatannya pidana. Gitu. Pidana. Padahal sebetulnya dia adalah tatarannya administrasi kan begitu kan? Nah, jadi ini kan hal-hal yang apa ya, inkompetensi bisa dikatakan seperti itu gitu. Inkompetensi yang ini jabatan-jabatan besar ya dijabat oleh orang-orang yang inkompeten ya, tidak kompeten. Kemudian juga isu-isu yang belakangan ini marak begitu seperti terorisme, radikalisme, saya kira asal tabrak saja begitu. Yang mana harusnya hal-hal begini itu harusnya dikaji lebih dalam, dikomunikasikan lebih intens begitu. Dan juga yang pasti kita juga menginginkan sosok pemimpin yang segar. Ya, artinya butuh pemimpin-pemimpin muda begitu ya, pemimpin-pemimpin yang gagah begitu. Gagah dalam banyak hal ya, bukan cuma fisik tapi juga dalam intelektual. Gagah di sini yang dimaksud adalah bijak ya, gitu ya. Bisa jadi. Intelektualismenya ada begitu kan. Kebijakan-kebijakannya juga berpihak pada masyarakat dan tegas begitu. Terus kemudian juga tentu saja pandemi ya, pandemi ini juga menghantam kita kan begitu. Jadi yang menjadi pertanyaan kami itu kan dengan penurunan ya atau jatuhnya ekonomi kita ini, kenapa pemerintah kemudian memutuskan pemindahan ibu kota sesegera mungkin sekarang juga itu jadi masalah, bukan masalah pindahnya, tapi masalahnya adalah seberapa urgensi gitu dibanding dengan keinginan misalnya ya, mungkin ada keinginan dari pemerintah untuk memberikan legacy dan sepertinya presiden pengen sekali gitu untuk duduk di sana dulu kemudian pemilu gitu sampai ada wacana penundaan. Saya kira itu. Nah, kenapa muncul ini juga karena memang mungkin demokrasi kita yang tidak terawat gitu ya. Demokrasi kita mungkin tidak terawat karena dari aspek mananya nih demokrasi kita yang kemudian tidak terawat? Ya, buktinya apa namanya tadi seperti saya bilang, terorisme penangkapannya secara brutal begitu. Kemarin ada isu apa, dokter siapa namanya? Yang tertembak. Ya tembak, padahal secara fisik juga tidak memungkinkan bagi dia untuk melawan begitu ya. Terus kemudian juga pembungkaman begitu ya, seperti misalnya wacana perpanjangan atau penundaan pemilu itu kan juga dikatakan langsung, nyatakan langsung oleh ketua-ketua partai begitu kan. Yang juga punya posisi-posisi strategis dalam parlemen gitu ya. Jelas sekali gitu kan. Kemudian sempat ada kejadian matikan mic ya, ingat pasti. Pasti ingat kejadian itu di DPR dan lain sebagainya. Jadi keputusan-keputusan yang memang sepertinya rakyat ini tidak punya ruang lagi gitu untuk menyatakan pendapatnya ya. Kalau misalnya kita lihat juga bagaimana pemindahan ibu kota itu masalah-masalah yang bisa dikatakan sangat tidak mendalam kan, sudah ada naskah akademiknya itu kan tentang pemindahan ibu kota yang ternyata sangat-sangat dangkal begitu. Itu kan artinya memang ada sesuatu gitu diputuskan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya begitu kan, dan seterusnya. Jadi Omnibus Law juga waktu itu diputuskan di tengah malam ya kalau tidak salah ya. Itu kan menunjukkan ada sesuatu yang membuat kita itu sebagai rakyat itu berhak curiga bahwa ada pembungkaman di situ yang memang berarti tidak menghargai nilai-nilai demokrasi begitu.